Bayangkan sebuah penglihatan yang mengungkap masa depan, sebuah kitab kuno yang tersembunyi dari banyak orang. Yaitu kita akan kembali lagi membahas seputar tentang kitab Henokh. Yaitu kitab Henokh salah satu teks apokrifa paling misterius, berbicara tentang akhir zaman, dan dalam perumpamaannya, Henokh melihat nasib yang sangat berbeda bagi dua kelompok manusia, yaitu orang benar dan orang fasik. Nah, apakah kalian ingin tahu bagaimana masa depan kalian tergambar dalam kitab ini? Tonton sampai akhir karena ini mungkin akan mengubah cara pandang kalian melihat dunia. Dan menurut kalian, apakah dunia ini akan berakhir dengan keadilan atau kekacauan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke perumpamaannya, kita harus mengenal siapa Henokh. Dalam Alkitab, Henokh disebut sebagai manusia yang berjalan dengan Allah dan tidak mengalami kematian dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Nah, kitab Henokh sendiri adalah teks kuno yang mengklaim sebagai wahyu dari Henokh tentang dunia roh, penghakiman, dan akhir zaman. Tapi pertanyaannya, apakah kitab Henokh ini benar-benar dari Henokh sendiri? Tulis komentar kamu di bawah. Apakah menurut kalian kitab ini asli atau hanya legenda? Nah, kitab Henokh adalah salah satu teks kuno yang penuh dengan wahyu ilahi, terutama tentang akhir zaman, keadilan Tuhan, serta balasan bagi orang benar dan orang fasik. Dalam penglihatannya, Henokh yang disebut dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 sebagai orang yang berjalan dengan Allah sebelum diangkat ke sorga, menerima nubuat tentang masa depan yang luar biasa. Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari kitab ini adalah bagaimana Henokh menggambarkan nasib orang benar, yaitu mereka yang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, tidak tergoda oleh dosa dan penyimpangan dunia, dan juga hidup dalam keadilan, menegakkan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, dan menjauhi kejahatan, tidak berkompromi dengan dosa, dan tidak mengikuti jalan orang fasik. Lalu, apa yang akan terjadi kepada mereka? Henokh menerima penglihatan bahwa di masa depan, orang-orang benar akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang akan menjadi menurut kitab Henokh, atau akan terjadi menurut kitab Henokh bagi orang-orang benar ini. Yaitu yang pertama, orang benar akan bersinar seperti matahari. Dalam kitab Henokh, pertama Henokh pasal 104 ayat 2-4 dinyatakan bahwa wajah orang benar akan bercahaya seperti matahari. Ini bukan sekedar simbol, melainkan manifestasi dari kemuliaan Tuhan yang akan mereka terima. Nah, apa artinya bersinar seperti matahari? Artinya yaitu mereka akan menerima kemuliaan yang kekal, tidak ada lagi dalam keadaan fana atau rapuh, dan juga kehidupan mereka akan dipenuhi dengan terang Tuhan, tanpa bayangan dosa atau kesedihan, dan mereka akan menjadi bagian dari kerajaan Allah, tidak lagi terpengaruh oleh dunia yang rusak ini. Nah, hal ini sejalan dengan ajaran lain dalam Alkitab, seperti dalam Daniel pasal 12 ayat 3 yang mengatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kemudian kedua, mereka akan tinggal di bumi yang baru tanpa penderitaan. Nah, Henokh menubuatkan bahwa dunia ini tidak akan selalu berada dalam keadaan penuh dosa dan penderitaan. Akan ada atau akan datang suatu masa ketika Tuhan akan memperbaharui bumi, menjadikan tempat yang sempurna bagi orang benar. Nah, apa yang dimaksud dengan bumi yang baru? Maksud dari dunia yang baru ini ialah dunia ini akan dibersihkan dari kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan. Dan juga tidak ada lagi kematian, sakit penyakit, atau air mata. Dan semua ciptaan akan hidup dalam harmoni dan kesejahteraan. Nah, nubuatan ini sejalan dengan Wahyu pasal 21 ayat 1-4 yang berbicara tentang langit dan bumi
yang baru di mana Tuhan akan menghapus segala air mata dan tidak ada lagi kematian atau kesedihan. Kemudian yang ketiga, mereka akan hidup dalam damai di bawah pemerintahan Tuhan. Henokh juga melihat bahwa orang benar tidak hanya akan hidup kekal, tetapi mereka juga akan berada di bawah pemerintahan langsung Tuhan sendiri. Ini berarti mereka akan mengalami kehidupan yang penuh damai, tanpa ancaman dari orang fasik atau penguasa yang korup. Nah, apa arti hidup dalam damai di bawah pemerintahan Tuhan ini? Maksudnya ialah Tuhan akan memerintah secara langsung. Tidak ada lagi kejahatan yang berkuasa, dan juga tidak ada lagi peperangan, pertikaian, atau penindasan. Dan setiap orang yang mengalami kehidupan yang penuh sukacita dan keadilan sejati. Dalam kitab Henokh digambarkan bahwa Mesias akan memimpin dengan tangan yang kuat dan menghakimi mereka yang telah menolak kebenaran. Mereka yang tetap setia akan diberikan tempat di dalam kerajaan ini, seperti yang juga dikatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 6-7, yang mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Nah, nubuatan dalam kitab Henokh memberikan harapan besar bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Meskipun dunia saat ini penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan, Henokh menyaksikan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Nah, akhirnya orang benar akan menerima upah mereka, yaitu bersinar dengan kemuliaan seperti matahari, hidup di dunia yang telah diperbaharui tanpa penderitaan, dan berada dalam kerajaan Tuhan penuh damai dan sukacita. Nah, ini adalah pengharapan bagi orang yang tetap berpegang pada kebenaran dan menolak kejahatan. Nah, apakah kalian sudah siap menjadi bagian dari janji besar ini? Dan apa pendapat kamu tentang membuat kitab Henokh ini? Apakah menurut kalian hal ini berkaitan dengan akhir zaman? Coba kita diskusi di kolom komentar. Menurut kalian bagaimana? Setelah kita membahas tentang orang benar yang akan menerima kemuliaan dan kehidupan kekal, namun bagaimana dengan orang fasik? Dalam kitab Henokh, orang fasik digambarkan sebagai mereka yang menolak Tuhan dan tidak mau ikut jalannya, dan juga hidup dalam kejahatan, melakukan dosa tanpa penyesalan, dan menindas orang lain, mengajarkan kekuasaan dan kekayaan dengan cara yang tidak adil. Mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak ada, menumpuk dosa demi dosa dan menolak untuk bertobat. Tetapi kehidupan ini bukanlah akhir, karena Henokh melihat penghakiman yang dahsyat bagi mereka ini. Nah, apa yang akan terjadi kepada mereka? Menurut kitab Henokh, nasib orang fasik sangat mengerikan dan tidak ada yang akan kembali. Ada beberapa hukuman yang akan mereka alami, yaitu yang pertama, mereka akan dihancurkan oleh api abadi. Henokh menerima penglihatan tentang bagaimana Tuhan akan menjatuhkan hukuman yang dahsyat kepada orang fasik. Salah satu bentuk hukuman yang paling mengerikan adalah api yang tidak pernah padam atau neraka. Dalam pertama Henokh pasal 48 ayat 9 dan 10 menuliskan, mereka yang menolak Tuhan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, tempat di mana mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, apa artinya dihancurkan oleh api abadi? Maksudnya ialah mereka akan mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Tidak ada jalan keluar. Mereka tidak bisa melarikan diri dari hukuman ini. Dan juga api ini adalah lambang dari keadilan Tuhan yang akan membakar segala bentuk kejahatan dan kebejatan umat manusia. Ini sejalan dengan apa yang Yesus sendiri katakan dalam Injil Matius pasal 21 ayat 41 yang mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, ke dalam api yang kekal yang telah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya." Kemudian kedua, mereka tidak akan menemukan tempat di mana dunia yang baru itu. Ketika Tuhan menciptakan bumi yang baru untuk orang benar, orang fasik tidak akan memiliki bagian di dalamnya.
Mereka akan dikeluarkan dari kerajaan Tuhan dan kehilangan segala kesempatan untuk menikmati kehidupan kekal. Itu dalam kitab pertama Henokh pasal 45 ayat 6 menyatakan bumi baru akan diberikan kepada orang benar, tetapi orang fasik tidak akan pernah menginjakkan kaki di atasnya. Nah, apa artinya tidak menemukan tempat di dunia yang baru? Maksudnya ialah mereka tidak akan mendapatkan bagian dalam kerjaan Tuhan. Mereka akan terpisah selama-lamanya dari hadirat Tuhan. Dan juga mereka akan menyaksikan orang benar menerima upahnya, tetapi tidak bisa ikut menikmati berkat tersebut. Ini mengingatkan kita dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 26, di mana Abraham berbicara kepada orang kaya yang berada di neraka dan berkata, "Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang hendak menyeberang dari sini kepadamu atau dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Dan ini menandakan ada jurang pemisah antara neraka dan surga. Kemudian yang ketiga, mereka akan menyesali hidup mereka tetapi sudah terlambat. Orang fasik akan menyadari kesalahan mereka, tetapi penyesalan mereka tidak akan berguna karena waktunya telah habis. Mereka akan menangis, meratap, dan berharap bisa kembali ke masa lalu untuk bertobat. Tetapi semuanya sudah terlambat. Di dalam pertama Henokh pasal 103 ayat 7 dan 8 berkata, "Di saat itu mereka akan menangis dan meratap, tetapi Tuhan tidak akan mendengarkan mereka. Mereka akan mengharapkan atau berharap untuk kembali, tetapi pintu telah tertutup bagi mereka." Nah, apa arti menyesali hidup mereka tetapi sudah terlambat? Maksudnya ialah mereka akan menangis dan menjerit, tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi, yang kamu menonton ini sebelum terlambat, bertobat cepat. Juga mereka akan menyadari bahwa mereka telah menolak Tuhan tetapi tidak bisa mengubah nasib mereka, dan mereka akan melihat orang benar bersukacita di kerajaan Tuhan, sementara mereka sendiri dihukum. Nah, ini mengingatkan kita pada Injil Matius pasal 7 ayat 23, di mana Yesus berkata kepada orang fasik, yaitu, "Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian yang berbuat kejahatan." Kitab Henokh memberikan peringatan yang sangat serius. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan terus berlangsung tanpa hukuman, yaitu orang fasik akan dihancurkan oleh api abadi, dan mereka tidak akan melihat tempat di dunia yang baru, dan mereka akan menyesali hidup mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ini adalah penghakiman yang mengerikan bagi mereka yang menolak Tuhan. Namun bagi mereka yang masih hidup saat ini, belum terlambat untuk bertobat. Selama kita masih diberi waktu, kita memiliki kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan jalan kejahatan. Nah, apakah kita masih ingin hidup dalam dosa? Atau kita akan memilih untuk hidup dalam kebenaran? Nah, apa pendapat kamu tentang nubuat kitab Henokh ini? Apakah ini berkaitan dengan akhir zaman? Kita diskusikan di kolom komentar. Dan apakah menurut kalian keadilan ini adil atau terlalu kejam? Beritahu kami pendapat kamu di kolom komentar. Jadi, apa yang kita pelajari dari perumpamaan kitab Henokh ini? Kitab ini memberikan pesan yang kuat, yaitu orang benar akan menerima upah mereka, dan orang fasik akan menghadapi akibat dari perbuatan mereka. Dan pilihan ada di tangan kita, hidup dalam kebenaran atau menghadapi kehancuran. Dan sekarang pertanyaannya, jalan mana yang kita pilih? Tulis di kolom komentar, "Saya memilih jalan benar," jika kamu memilih jalan benar. Kitab Henokh memberikan peringatan besar tentang masa depan. Tetapi pertanyaannya, apakah ini hanya mitos atau benar-benar akan terjadi? Jika kalian ingin lebih banyak membahas tentang kitab-kitab tersembunyi seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu. Siapa tahu ini adalah peringatan yang mereka butuhkan. Aktifkan lonceng notifikasi kamu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pilih jalan yang benar. Terima kasih.